Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, khususnya mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Biasanya ya ketika kita sudah menyelesaikan proposal, terus seminar proposal, setelah itu merevisi, kita akan mendapatkan surat riset untuk melaksanakan atau melakukan riset di lapangan. Namun sebelumnya biasanya harus ada kejelasan dulu dalam menyusun pedoman wawancara, sehingga ketika kita akan melakukan wawancara ke lapangan nanti jelas apa yang mau ditanyakan. Sebagian besar mahasiswa biasanya kebingungan ketika mau membuat pedoman wawancara. Apa-apa saja sih yang harus ditanyakan? Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menyusun pedoman wawancara. Untuk menyusun pedoman wawancara, yang harus kita pastikan dulu, kita harus mempunyai indikator dari penelitian skripsi kita itu. Apa indikator dari penelitian itu? Bisa dilihat dari bab 1 biasanya ada di latar belakang masalah, atau kita bisa juga memasukkan ada di bab 2, bisa juga di bab 1 itu ada di definisi operasional. Apa saja indikatornya? Misalnya judulnya mengenai manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu madrasah misalnya. Maka yang harus kita cari adalah indikator dari manajemen sarana dan prasarana. Apa saja indikator dari manajemen sarana prasarana? Maka akan kita temukan indikator dari manajemen sarana prasarana itu ada 6. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga penggunaan, yang keempat ada pemeliharaan, yang kelima inventarisasi, dan yang keenam penghapusan. Ada 6 indikator dari manajemen sarana prasarana yang kita ambil contoh ini tadi, judulnya manajemen sarana prasarana. Lalu ketika kita membuat pertanyaan, lihat dari indikator dan gunakan 5W1H, atau misalnya kita bisa sederhanakan dalam bahasa Indonesia menjadi aku bersedekah. Ambil huruf-huruf awal dari aku bersedekah. Aku, A, apakah. Nah, lalu apakah itu kita masukkan ke indikatornya tadi. Misalnya dalam hal perencanaan, apakah Bapak melakukan perencanaan? Lalu aku, K, kenapa? Nah, lalu kenapa Bapak melakukan perencanaan? Bersedekah, B, B-nya bagaimana? Bagaimana Bapak melakukan perencanaan? Se itu S, siapa? Siapa biasanya yang bersama-sama Bapak melakukan perencanaan? Bersedekah, D itu di mana? Di mana biasanya Bapak melakukan perencanaan? Kah ya, K itu kapan ya? Kapan biasanya Bapak melakukan perencanaan? Nah, lalu nanti setelah perencanaan ada pengadaan, ada penggunaan, ya pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan, semuanya itu dibuat menjadi itu. Aku bersedekah, A-nya apakah, K-nya kenapa, B-nya itu bagaimana, S itu siapa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan. Lalu kalau kita mau memperbanyak lagi misalnya pertanyaan-pertanyaannya, karena dari 6 indikator tadi misalnya ketika kita pecah menjadi aku bersedekah tadi masih dikatakan sedikit, kita jabarkan lagi. Misalnya tadi yang pertama indikator dari manajemen sarana prasarana adalah perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu kan ada banyak lagi ya. Ada banyak lagi yang dilakukan, yang harus dilakukan dalam perencanaan. Misalnya ya, dalam perencanaan itu ada yang namanya merumuskan tujuan, ada yang namanya menetapkan tujuan, ada yang namanya melaksanakan atau melakukan analisa terhadap kesempatan-kesempatan yang mungkin akan dihadapi. Ada juga misalnya melaksanakan analisa terhadap sumber daya yang ada. Bagaimana sih sumber daya kita yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan tersebut dan lain-lain sebagainya. Maka dalam perencanaan tadi ada banyak lagi cabangnya ya. Misalnya yang pertama tadi merumuskan tujuan, lalu aku bersedekahnya dimasukkan di situ. Ya, apakah Bapak merumuskan tujuan? Kenapa Bapak merumuskan tujuan? Bagaimana Bapak merumuskan tujuan? Atau bagaimana cara Bapak merumuskan tujuan? Nah, terus lagi siapa biasanya yang bersama Bapak untuk merumuskan tujuan? Atau siapa saja yang Bapak libatkan dalam merumuskan tujuan? Di mana biasanya Bapak merumuskan tujuan? Kapan biasanya Bapak merumuskan tujuan? Sehingga pertanyaan kita tuh akan menjadi banyak.
ya, pedoman wawancaranya itu akan menjadi banyak. Jadi nanti di bab 4 itu akan kaya, akan sangat banyak di bab 4-nya. Tidak menjadi hasil penelitian yang hanya sedikit saja. Apa? Karena kita mampu untuk menyusun pedoman wawancara berdasarkan indikator dengan menggunakan aku bersedekah tadi. Baik, terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi Anda-Anda semua, para mahasiswa yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.